Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Retnosari. Saya dari Universitas Pelita Bangsa, Prodi PGSD kelas 20B2. Pada kesempatan kali ini, kelompok saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan kegunaan evaluasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama ada Rohimah Sadiawati, yang kedua saya sendiri Suci Retnosari, selanjutnya ada Rizka Amalia, dan selanjutnya ada Joko Edi Susanto. A. Pengertian evaluasi. Secara etimologi, evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation dari akar kata value yang berarti nilai atau harga. Secara umum, evaluasi adalah suatu proses menilai, mengukur, mengoreksi, dan perbaikan pada suatu kegiatan yang diselenggarakan dengan membandingkan proses rencana dengan hasil yang dicapai. Tujuan evaluasi ini biasanya adalah untuk mengumpulkan data dan membandingkannya dengan standar tujuan yang ingin dicapai, sehingga bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Adapun beberapa pengertian evaluasi menurut para ahli. Yang pertama ada Anna Anastasi. Menurut Anna Anastasi, tahun 1978, arti evaluasi adalah proses sistematis untuk menentukan sejauh mana tujuan instruksional dicapai oleh seseorang. Evaluasi merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematik, dan terarah berdasarkan tujuan yang jelas. Yang kedua, menurut Subjektif Lucy, pengertian evaluasi adalah proses menilai sesuatu yang mencakup deskripsi tingkah laku siswa baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Yang ketiga, menurut William, pengertian evaluasi adalah suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Yang keempat, menurut Ade Roy Jacquers, pengertian evaluasi adalah suatu usaha atau proses dalam menentukan nilai-nilai. Dan yang kelima, menurut Abdul Basir, arti evaluasi adalah proses pengumpulan data yang deskriptif, informatif, dan prediktif, dilaksanakan secara sistematik dan bertahap untuk menentukan kebijaksanaan dalam usaha memperbaiki pendidikan. B. Tujuan evaluasi. Evaluasi adalah suatu kegiatan yang disengaja dan bertujuan. Kegiatan evaluasi dilakukan dengan sadar oleh guru dengan tujuan untuk memperoleh kepastian mengenai keberhasilan belajar peserta didik dan memberikan masukan kepada guru mengenai apa yang dilakukan dalam kegiatan pengajaran. Menurut Sudirman N. dan kawan-kawan, bahwa tujuan penilaian dalam proses pembelajaran adalah yang pertama, mengambil keputusan tentang hasil belajar, yang kedua, memahami peserta didik, dan yang ketiga, memperbaiki dan mengembangkan program pembelajaran. C. Fungsi evaluasi. Dapat dipahami bahwa evaluasi mutlak dilakukan dan merupakan kewajiban bagi setiap guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Disebut demikian karena menjadi salah satu tugas pokok guru selain mengajar dengan melaksanakan kegiatan evaluasi. A. Untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan instruksional khusus. Dengan fungsi ini dapatlah diketahui bahwa tingkat penguasaan bahan pelajaran yang dikuasai oleh peserta didik, dengan kata lain dapat diketahui bahwa hasil belajar peserta didik tersebut baik atau tidak. Yang kedua, untuk mengetahui keaktifan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru. Rendahnya capaian hasil belajaran yang diperoleh peserta didik tidak semata-mata disebabkan oleh ketidakmampuan peserta didik itu sendiri, tetapi juga karena guru yang kurang bagus dalam mengajar. Dengan penilaian yang dilakukan akan dapat diketahui apakah hasil belajar itu karena kemampuan peserta didik atau juga karena faktor guru. Ya, selanjutnya ada manfaat evaluasi. Secara umum, manfaat yang dapat diambil dari kegiatan evaluasi dalam pembelajaran yaitu ada 3. Yang pertama, memahami sesuatu entry behavior, motivasi, sarana dan prasarana, kondisi peserta didik dan dosen. Yang kedua, membuat keputusan kelanjutan program, penugasan masalah. Yang terakhir, meningkatkan kualitas PBM, komponen-komponen PBM. Selanjutnya, kegunaan evaluasi pengajaran. Tujuan evaluasi dalam konteks pendidikan adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas berbagai komponen dalam pendidikan itu sendiri, seperti kualitas guru, kualitas peserta didik, maupun kualitas lembaga atau sekolah.
dapat dikaitkan dengan perencanaan, pengelolaan, proses, dan pelaksanaan dalam bidang pendidikan baik yang menyangkut perorangan, kelompok, maupun kelembagaan. Selanjutnya ada syarat dan petunjuk dalam menyusun tes dan teknik evaluasi. Yang pertama, syarat dan petunjuk dalam menyusun tes. Adapun syarat-syarat dalam menyusun tes atau alat evaluasi yaitu validalitas, reliabilitas, daya beda butir, efektivitas, objektivitas. Nah, validalitas ini sering diartikan dengan kesahihan. Suatu tes dikatakan valid apabila mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, yang kedua, reliabilitas. Sering disebut juga taraf kepercayaan dan sering disebut juga dengan keterandalan. Suatu tes dikatakan memiliki reliabilitas apabila tes tersebut dipergunakan untuk mengukur secara berulang-ulang, memberikan hasil yang tetap atau sama. Ada daya beda butir, terdiri dalam dua kategori yaitu beda atau analisis butir soal secara kuantitatif dan secara kualitatif. Ada efektivitas, yaitu yang dimaksud dengan efektivitas suatu tes adalah bahwa pelaksanaan tes atau penilaian tersebut tidak membutuhkan ongkos atau biaya yang mahal. Yang terakhir ada objektivitas. Penilaian harus dilaksanakan secara objektif. Untuk itu, penilaian harus adil, terencana, berkesinambungan, menggunakan bahasa yang dapat dipahami siswa, dan menerapkan kriteria yang jelas dalam pembuatan keputusan atau pemberian angka. Selanjutnya ada teknik evaluasi. Ada dua hal teknik evaluasi untuk menilai kualitas, yaitu yang pertama ada tes. Tes merupakan sejumlah pertanyaan yang memiliki jawaban yang benar atau yang salah. Tes diartikan juga sebagai sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban atau sejumlah pertanyaan yang harus diberikan tanggapan dengan tujuan mengukur tingkat kemampuan seseorang atau mengungkap aspek tertentu dari orang yang dikenai tes. Yang kedua, non-tes. Dalam proses belajar mengajar atau pembelajaran, penilaian merupakan bagian yang tidak terpisahkan, satu kesatuan yang utuh dengan pembelajaran. Dalam konsep kurikulum berbasis kompetensi seperti K13, menuntut terpenuhinya 3 ranah sebagai indikator keberhasilan. 3 ranah ini adalah kemampuan berpikir, keterampilan yang melakukan pekerjaan, dan perilaku.